Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan peningkatan layanan digital yang semakin masif dari sisi peningkatan penggunaan di masyarakat. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, meski tekanan inflasi dan ancaman resesi global menghantui perekonomian di tanah air, namun transaksi ekonomi dan keuangan digital masih bergerak secara masif. Bank Indonesia menilai hal tersebut didorong oleh perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital serta akselerasi digital banking. Aktivitas transaksi ekonomi dan keuangan digital tercatat masih terus mengalami pertumbuhan positif meski sejumlah tantangan menghantui seperti lonjakan inflasi di dalam negeri dan ancaman resesi ekonomi global. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, capaian kinerja positif di sektor keuangan digital tersebut ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi digital banking pada kuartal 3 2022 naik 29,47% secara tahunan. Bank Indonesia memproyeksikan transaksi digital banking di sepanjang tahun 2022 meningkat 30,1% hingga mencapai 53.144 triliun rupiah. Sementara itu, laporan Google, Temasek, dan Bain & Company menyebutkan, berdasarkan sektornya, layanan keuangan digital paling banyak mendapatkan porsi pendanaan swasta pada semester 1 2022, yakni 44%. Berikutnya e-commerce sebesar 23%, transportasi online dan media online masing-masing sebesar 2% dan 4%. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pengguna layanan digital di Indonesia semakin masif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edi Danusaputro. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia atau Avensindo. Ya, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Prasetyo, salam sehat untuk kita semua. Baik, salam sehat juga Pak Edi. Review Pak terkait dengan perkembangan industri digital terlebih dahulu di Indonesia hingga saat ini seperti apa kondisinya? Ya, kalau penggunaan sih ya saya setuju dengan research yang mengatakan bahwa penggunaan atau transaksi digital di Indonesia itu semakin tinggi ya, terutama antara lain karena dipicu oleh kemajuan infrastruktur dan juga sebenarnya ya antara lain pandemi yang merubah cara bekerja kita, yaitu adalah semua melalui aplikasi ya. Kita kan jadinya kan nyaman dengan aplikasi ya. Jadi transaksi digital itu sudah terbukti naik ya, seperti riset mengatakan kan di e-commerce, logistics, food tech dan sebagainya. Tidak hanya itu, transaksi atau investasi yang masuk ke dunia digital di Indonesia juga naik signifikan di tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Baik, tapi kalau kita lihat tadi sudah disampaikan Bank Indonesia menyebutkan dari sisi nilai transaksi, baik dari ekonomi dan keuangan digital ini juga trennya menunjukkan peningkatan begitu. Kalau kita bicara mengenai faktor pemicunya yang paling utama apakah memang hanya pandemi saja atau ada hal lain? Misalnya dari sisi perubahan perilaku, kemudian bagaimana lifestyle saat ini begitu terutama generasi millennials yang ingin sekali ada kemudahan di sana sini. Ya, memang ini berbagai faktor ya, tidak hanya pandemi ya. Contohnya satu misalnya kita harus bagi-bagi berdasarkan sektor ya. Misalnya travel, di mana banyak juga online travel agent, kita sebutnya OTA ya, yang melayani hospitality industry. Ini 2022 yang kita alami adalah yang kita sebut sebagai revenge travel. Selama 2020-2021 kan masyarakat rata-rata tidak bepergian. Tiba-tiba merasa 2022 sudah membaik, tiba-tiba orang berbondong-bondong travel ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi ini hospitality industry termasuk digital online travel agent dan hospitality meningkat. Fintech juga demikian karena fintech kan melalui aplikasi dengan adanya QR code dan inovasi e-wallet dan sebagainya kenaikan drastis ya. Jadi food tech dan jadi memang ada beberapa sektor yang karena berbagai faktor diuntungkan, ada beberapa sektor yang mungkin masih mengalami pelemahan ya. Oke, kalau kita bicara mengenai yang masih melemah, ini lebih kepada karena persaingan usaha begitu atau dari sisi pemanfaatan digitalisasinya?
Dua-duanya, tadi angka besar mengatakan e-commerce sudah naik. Secara sektor memang e-commerce naik, tapi secara kalau kita lihat satu persatu ya startup yang bermain di e-commerce tidak semuanya, ya mohon maaf, tidak semuanya sehat gitu kan, dan mungkin mayoritas juga belum profit atau masih jauh dari yang kita sebut sebagai path to profitability ya. Jadi memang ini akan mengerucut ya ekosistem kita nih. Kalau dulu 5 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu itu lebih kepada kuantitas, lebih banyak yang bermain startups dan playersnya ya. Sekarang udah menuju ke quality, dan jadi tidak perlu lagi banyak-banyak, tapi mungkin udah pilihannya mengerucut ya. Jadi memang ini pematangan atau maturity dari industri kita sih. Oh, baik. Menarik kita cermati Google, Temasek, dan juga BNN Company dalam risetnya menyebutkan adaptasi digital masyarakat perkotaan di Indonesia ini. Adopsinya ini menarik, masih cukup tinggi. Apakah ini menunjukkan bahwa literasi kemudian inklusi keuangan digital begitu yang dilakukan oleh pemerintah maupun otoritas keuangan lainnya sudah tepat dan efektif? Sudah membaik, cuman masih ada tentunya ada tempat-tempat atau ada lokasi-lokasi yang belum sepenuhnya terjangkau oleh digitalisasi ya. Contohnya, kalau di Indonesia namanya 10 kota besar itu rata-rata masyarakatnya sudah menggunakan ya namanya aplikasi dan rutin menggunakan. Financial inclusion juga baik, financial literacy dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk ke tier kota-kota yang dianggap sebagai tier 2 atau tier 3 atau bahkan ke rural area, itu masih jauh itu yang namanya adopsi digitalnya ya. Jadi apakah membaik? Ya membaik. Apakah masih ada room for improvement? Banyak, menurut saya sih banyak, dan terutama ya teman-teman di startup yang mungkin yang sedang menyimak, yang calon-calon founders ya tolong ya jangan hanya menyasar pasar urban. Ya memang itu lebih gampang karena kan digitalisasinya di kaum urban dan terutama yang demografi muda itu sangat cepat. Tapi persaingannya lebih kencang. Jadi ada marketing cost atau customer acquisition cost yang kita harus siasati dengan yang namanya bakar uang itu juga lebih tinggi. Sedangkan kalau bermain di tier 2, tier 3 cities atau bahkan rural, memang online to offline lebih sulit. Tapi juga persaingan tidak semasif seperti di urban. Menarik kalau kita bicara mengenai pola bakar uang begitu ya Pak Edi. Ini memang kemarin banyak sekali akhirnya yang mulai kedodoran nih. Begitu dalam artian banyak sekali perusahaan-perusahaan startup baik e-commerce ataupun sektor lainnya juga sudah mulai beberapa waktu lalu kita dengar ada pengurangan pegawai dan ini pun menjadi perhatian akhirnya dari pemerintah juga. Apa sih sebenarnya yang perlu dicermati tantangan terbesar dari mengembangkan industri digital seperti saat ini terutama ya bagi perusahaan-perusahaan startup tadi? Ya memang kenyataannya kan mayoritas startup itu belum profitable. Ya dalam arti gini, revenue atau omset yang diterima tidak bisa menutupi biaya bulanan mereka. Okay. Gitu. Oleh sebabnya mereka sangat mengandalkan kepada injeksi dari pemodal, investor. Investornya siapa? Terutama adalah modal ventura seperti saya dan teman-teman, gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa terus-menerus mendanai bakar uang ini kalau kita tidak bisa melihat bahwa ini mau berapa lama sih bakar uang. Ya kalau seterusnya ya kita nggak mau gitu kan, ya kita juga pilih-pilih gitu kan. Tapi kalau mereka bilang ya nggak apa-apa Pak Edi, ini kita akan bakar uang, kita customer acquisition cost mungkin hanya setahun lagi, setelah itu kita mulai menaikkan harga, tapi kita bisa melakukan itu karena customer kita sudah loyal. Nah itu mungkin lain cerita gitu ya. Jadi memang kita sebagai investor kita udah nggak lagi hanya melihat top line, yaitu adalah GMV, GTV, number of transactions, apapun itu gitu ya. Kita harus melihat juga mulai bottom line. Oke, belum profit nggak apa-apa, tapi sampai kapan belum profitnya? Jadi buat kita yang paling penting itu sekarang adalah yang kita sebut sebagai path to profitability. Oke, itu memang pola umum dari bagaimana mekanisme perusahaan-perusahaan startup begitu yang memang dana venturanya ya kita bisa katakan bakar uang begitu. Memang ditargetkan dalam waktu tertentu kita harus segera normalisasi lagi begitu misalnya Pak Edi. Ya, saya sih mungkin nggak tanpa berusaha terlalu mengeneralisasi. Kita juga ngerti bisnis apapun ya di awal itu mungkin nggak bisa langsung profit. Bahkan kita mau buka kedai bakso pun di awal juga mungkin nggak bisa langsung profit gitu kan, butuh waktu. Karena apa? Kita harus promo untuk menjaring orang datang
ke bisnis kita. Ya. Ya. Nah, jadi di awal kalau 2-3 tahun, mungkin 4 tahun, bakar uang nggak apa-apa. Kalau saya sebagai investor saya bilang oke, that is the cost of doing business, that is your customer acquisition cost untuk mendapat customer base yang loyal. Masalahnya loyal atau tidak, stickiness factornya ada atau tidak gitu kan. Kalau terus-terus hanya dia datang ke bisnis atau ke startup kalian itu hanya karena harga, ya itu menurut saya nggak sticky. Jadi kan harus ada harga, ada barang, ada customer service, ada dan segala macam. Nah kalau sudah memiliki customer base yang sticky, yang loyal, nggak apa-apa. Terus ya mungkin di tahun ke-4, ke-5, ke-6 gitu ya, mulai menaikkan harga atau mengurangi promo, mengurangi bakar uang. Ya. Oke. Dengan beberapa tahun industri digital yang berkembang di Indonesia, sebenarnya sudah terbentuk tidak sih pola di masyarakat sendiri begitu? Mana mereka yang memang mengincar promo-promo dari perusahaan startup, kemudian beralih setelah promo itu berakhir, atau bagaimana sebenarnya kondisi yang real di masyarakat terkait dengan menyikapi perkembangan industri digital ini? Ya, ini is a good question ya, tapi ini agak susah ya, karena dulu mungkin masyarakat kita masih lebih bisa. Sekarang dengan adanya mungkin tekanan ekonomi ya, udah mulai ada PHK, udah mulai ada kenaikan tingkat suku bunga dan segala macam, seharusnya lebih price sensitivitasnya berkurang. Tapi sekarang karena faktor ekonomi, masyarakat tetap price sensitif gitu, malah lebih tinggi karena faktor-faktor tekanan makro itu ya. Jadi memang ini nggak gampang nih. Jadi pinter-pinternya startup untuk melakukan inisiatif-inisiatif termasuk mungkin bundling produk, kolaborasi dengan startup lain supaya tidak semata harga yang menyebabkan orang mau bertransaksi. Oke, itu dia. Lantas apakah dengan masifnya penggunaan layanan digital di Indonesia ini seiring juga dengan investasi yang bergerak naik atau cenderung stagnan? Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan adopsi dari pengguna digital tertinggi di Indonesia di tahun 2022. Ini data dari Google, Temasek, dan Bain & Company yang kami kutip. Begitu kita lihat e-commerce masih menempati posisi pertama 89%, disusul transportasi, pesan antar makanan, kemudian video on demand. Dan selanjutnya kita akan cermati ada layanan makanan online, kemudian musik on demand, perjalanan, dan juga gym. Ini dia beberapa adopsi dari pengguna digital yang digemari paling tidak saat ini oleh masyarakat di tanah air. Selanjutnya dari sisi pendanaan ke sektor digital Indonesia. Dari tahun 2019 sampai dengan semester 1 tahun ini, data Google menyebutkan di tahun 2019 $3 miliar Amerika, kemudian 2020 mulai ada kenaikan sampai dengan $4 miliar Amerika. Sementara dengan adanya pandemi, seperti yang Pak Edi tadi sampaikan, menjadi salah satu faktor ya yang pemicu industri digital Indonesia berkembang hingga $9 miliar Amerika. Kemudian semester 1 tahun 2022 ini, ada sedikit penurunan ya, rata-rata ini bisa dikatakan sama dengan tahun 2019 lalu, $3 miliar Amerika, meskipun masih tersisa beberapa waktu sampai dengan akhir tahun. Berikutnya, dari sisi estimasi nilai transaksi e-commerce Indonesia, data dari Redshare kita lihat 2021 $67,4 miliar, kemudian 2022 ini proyeksinya sekitar $86 miliar, 2023 bahkan sampai dengan 104 miliar, 2024 121 dan 2025 hingga $137,5 miliar Amerika. Berarti dari sisi transaksi e-commerce ini masih sangat menjanjikan. Kita akan bahas bersama dengan Bapak Edi Danusaputro, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia, AMVESINDO. Baik, Pak Edi, berdasarkan data yang sudah disampaikan, memang dari sisi adopsi penggunaan ini masih cukup besar ya, dominasinya e-commerce seperti yang Anda katakan. Tapi kalau kita bicara mengenai tingkat persaingan, kemudian bakar uang yang dikatakan juga semakin selektif dari para investornya, bagaimana peta kekuatan dari perusahaan-perusahaan digital di Indonesia saat ini? Ya, ini ada tren yang kita sebagai para investor menyebut sebagai ekosistem. Jadi tidak cukup sekarang satu startup itu hanya di satu sektor gitu ya. Misalnya hanya e-commerce saja. Ya. Sekarang e-commerce terus masuk kemana-mana, masuk ke logistik contohnya, gitu, masuk ke payment, ya, atau masuk ke investasi gitu. Jadi kan dulu hanya jual beli barang udah nggak bisa cukup, hanya ekosistem.
ya. Sama seperti apa namanya yang kemarin yang udah terjadi, saya sebut aja nama ya. Itu kan sebuah merger ya antara ride hailing Gojek dengan Tokopedia, yang itu adalah sebuah e-commerce supaya menciptakan ekosistem. Jadi dari hulu sampai ke hilir semua yang dibutuhkan ada di situ. Mulai dari transaksi sampai logistik, pengiriman, sampai e-wallet dan sebagainya. Nah, dan akan ada konsolidasi atau merger seperti ini lagi. Ya itu kita lihat di Blibli juga sudah ada gitu kan. Dia menciptakan sebuah ekosistem sendiri. Nah, kedepannya menurut saya tren itu akan terus terjadi. Ya, kita mau bilang istilahnya mau super app, mau istilahnya ekosistem, tapi tidak bisa semakin jarang berdiri hanya di satu vertikal atau satu sektor. Itu dia. Berarti yang semakin lengkap ini semakin akan banyak menjaring lagi dong konsumen baru begitu. Berarti kan ibaratnya one stop shopping, kita bisa apa aja begitu di dalam satu aplikasi itu misalnya. Betul. Memang itu kenyataannya masyarakat kita begitu kan. Mereka kalau udah masuk ke sebuah aplikasi, ya idealnya menurut aplikasi tersebut nggak usah pindah-pindah. Mau belanja di situ, mau pesan makanan di situ, mau ride-hailing di situ, mau bayar di situ dan segala macam misalnya gitu. Saya ini ilustrasi aja. Cuman ya itu cita-citanya begitu. Oleh sebab itu konsolidasi makin terjadi, dan konsolidasi atau akuisisi M&A juga menurut saya seharusnya makin sering terjadi, di mana perusahaan yang lebih besar, mungkin unicorn, membeli startup yang lebih kecil sebagai bagian dari ekosistem mereka. Itu dia berarti ya, merger and acquisition berarti nanti akan marak di perusahaan-perusahaan digital Indonesia. Nah, bicara mengenai masifnya dari penggunaan layanan digital tadi, apakah seiring dengan pendanaannya sendiri dari investor? Karena data tadi sudah menyebutkan di semester ke-1 tahun ini sudah ada penurunan dari 9 miliar, sekarang jadi 3 miliar dolar Amerika. Ya, memang pendanaan ini terutama ada dari lokal dan ada dari asing. Ya. Dan itu pun ya seperti di infografis memperlihatkan ini tergantung stage-nya. Ya, mau itu stage-nya di early stage, seed, series A, atau late stage, growth stage, B, C, atau di late stage, pre-IPO dan sebagainya. Ini beda-beda. Appetite dari para investor beda-beda, ticket size kita juga beda-beda, dan kantong kita juga beda-beda gitu kan. Ya biasanya venture capital yang asing kantongnya lebih besar daripada venture capital yang lokal. Tapi nggak apa-apa, kita punya fokus masing-masing. Menurut saya ke depannya tidak hanya lagi kita melihat, kita harus melihat we are backing the winners. Jadi kita harus bisa melihat dari sektor ini, logistics misalnya gitu, atau agri. Dari berapa pemain agri ini, siapa kira-kira yang menjadi nomor top 3? Yang bertahan mungkin hanya 3 misalnya gitu ya. Ya kita harus mencari itu. Jadi kita udah nggak bisa lagi zaman dulu yang mengguyur uang ya. Kita sebutnya spray and pray ya. Kita udah nggak bisa lagi spray and pray. Kita harus lebih selektif mencari startup dan kita mencari the winners. Itu dia. Berarti memang yang kualitasnya top level lah itu yang dicari ya, perusahaan-perusahaan yang baru muncul begitu atau perusahaan rintisan ini. Tapi dengan adanya kondisi yang ada saat ini berarti ada klasifikasi tambahan tidak sih yang diterapkan teman-teman Amvesindo ataupun para investor dari negeri sendiri atau luar negeri begitu Pak Edi? Ya, kita sih melihat ini ya, beberapa hal. Kita melihat burn rate. Jadi apa namanya, jumlah dana yang dibakar atau di OPEX ya, pengeluaran OPEX per bulan. Burn rate udah nggak bisa seperti dulu gitu, yang jor-joran banget gitu ya. Kita melihat runway itu berapa panjang atau berapa lama bisa dihitung dalam bulan atau tahun. Startup tersebut bisa bertahan cash-nya sampai harus melakukan fundraising lagi. Dulu rule of thumb-nya adalah kalau runway-nya setahun atau 18 bulan itu sehat. Nah, kalau udah runway-nya 6 bulan, nah itu udah warning sign tuh, ini uang udah mau habis nih, gitu. Harus segera melakukan fundraising. Yang ketiga, jadi selain burn rate, runway adalah path to profitability. Jadi kalau misalnya masih 3 tahun umurnya nggak apa-apa, saya ngerti belum profit. Tapi kalau udah 8 tahun, mohon maaf ya, atau 10 tahun, belum profit juga dan belum ada tanda-tanda menuju profitability, kita sebagai investor akan mempertanyakan, maybe your business model is wrong, gitu kan, your pricing is wrong, your positioning is wrong misalnya. Nah itu kita challenge terus. Challenge dalam artian apakah memang masih terus diguyur begitu dengan pendanaan yang lebih selektif atau bagaimana? Tetap kita support, tapi mungkin jumlahnya berkurang ya, karena kan kita juga
dana kita terbatas, kita juga ada portfolio lain, dan kita juga ingin lihat kemampuan startup ini melakukan fundraising. Jadi kita lebih selektif. Kalau kita nggak support, ya susah juga startup. Tapi kalau kita terus support, ya itu kan mungkin nggak prudent juga ya financial management kita gitu ya. Jadi kita makin selektif. Oke, nah kalau kita bicara mengenai pola di masyarakatnya sendiri begitu, karena sudah terbiasa dengan diskon yang ditawarkan, harga yang murah dan kompetitif tadi, dengan adanya kemudian desakan mungkin ada perubahan harga, baik dari sisi layanan maupun produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen. Inikah yang akan menimbulkan suatu tekanan lebih lanjut, kemudian tadi merger and acquisition menjadi salah satu keniscayaan? Ya, ini mungkin ini prediksi kita ya. Di asosiasi kita para investor, dan investor itu macam-macam. Ada yang angel, ada juga yang venture capital, ada yang korporasi, konglomerat begitu ya. Jadi kita fokusnya macam-macam. Buat kita sebenarnya apa yang dilakukan oleh startup, misalnya kan tadi juga disebut bahwa startup banyak melakukan langkah efisiensi, PHK misalnya gitu. Kita nggak senang dengan itu karena efeknya ke masyarakat. Tapi kita apresiasi founders dan senior management yang berani mengambil langkah sulit. Yang penting survive. Jadi memang selama pandemi kemarin, sampai katanya mungkin kemudian tahun depan mungkin ada pelemahan ekonomi, yang penting survive. Itu dulu gitu ya. Yang penting survive. Nah, terus kemudian kita pelan-pelan kita benahi keuangannya sehingga bisa profitable. Syukur-syukur bisa IPO ya teman-teman di IDX, terutama di IDX Channel juga senang kan. Buat kita sebagai investor, yang paling penting itu bukan hanya cuannya, tapi ada realisasinya nggak? Dan salah satu realisasi adalah IPO. Nah, kita mau nge-push startup-startup kita itu menuju IPO. Ya, sustainability-nya nampaknya menjadi satu keharusan juga ya. Keberlanjutan dari usaha ini yang menjadi perhatian apabila memang menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, bicara mengenai investasi di Indonesia, kalau kita bicara mengenai industri digital ini masih menjadi daya tarik yang seksi tidak sih bagi pemodal baik dari luar negeri maupun di dalam negeri? Ya, ini buah si malakama ya. Kalau buat saya ini double edged sword. Memang kenyataannya investor asing senang invest ke Indonesia. Kenapa? Karena kita 270 juta penduduk gitu kan. Dan kita masyarakatnya memang senang belanja gitu kan, senang berkonsumsi gitu. Tapi ya itu menjadi ini ya si malakama karena kita menjadi market. Jangan sampai terus kemudian hanya player-player atau teknologi asing yang masuk untuk mengejar ini, tapi kita sendiri nggak dapat manfaatnya. Dalam arti teknologinya bukan dari kita, penciptaan lapangan kerjanya juga terbatas dan seterusnya. Jadi kalau saya sih langkah pertama memang ini, we are a market, kita harus terima kenyataan itu. Tapi kalau startup di Indonesia yang memang dibikin oleh orang Indonesia dan sukses, ya kita nggak bisa hanya di Indonesia. Saya men-challenge teman-teman di startup, di unicorns, ya kalian harus ekspansi ke luar negeri. Jangan startup luar negeri yang masuk ke Indonesia aja. Ya kita startup kita yang bagus harus ke luar negeri. Nah itu baru kita bisa dikatakan bahwa kita menjadi regional player. Oke, dari sisi competitiveness perusahaan-perusahaan startup Indonesia ya, ini dari pandangan Avesindo itu apa sih yang bisa menjadi daya juang, begitu daya gedor apabila ingin menembus pasar internasional? Pak Edi, kalau kita cermati dengan tantangan saat ini di Indonesia, kita bicara mengenai pandemi yang kemarin menjadi salah satu booster lah bisa dikatakan dari perkembangan industri digital Indonesia, dan saat ini kondisinya sudah mereda. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri di mana perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis secara offline sebelumnya sekarang sudah mulai bergerak kembali? Ya, memang pandemi ini menguntungkan bagi beberapa sektor ya. Seperti kita tahu ya, mungkin food tech yang online diuntungkan, edutech kan orang jadi proses pembelajarannya melalui online. Kemudian health tech juga diuntungkan, misalnya contohnya telemedicine begitu ya. Tapi kedepannya ya mudah-mudahan ini terus mereda ya pandemi ya. Kedepannya seharusnya menurut saya sudah nggak bisa mengandalkan seluruhnya online. Tapi seluruhnya offline juga nggak bisa. Jadi kita sekarang tren yang kita sebut sebagai O2O, online to offline atau online to offline to online, sama apapun itu ya. Itu kita harus bisnis harus punya dua-duanya. Seperti restoran kan sekarang nggak bisa mengandalkan orang yang hanya datang walk-in, tapi juga dia harus terima pesanan melalui online. Payments juga begitu ya. Saya baru pulang dari kota Solo, saya menikmati betul. Tapi pas waktu saya mau makan di beberapa tempat atau berbelanja, ada yang hanya terima cash, ada yang hanya terima cash atau debit. Ya, atau yang hanya bisa transfer, QRIS saja belum, begitu kan? Jadi ini belum rata, begitu ya.
Atau bahkan di beberapa tempat mungkin di Jakarta atau di urban, cash sudah nggak terima, hanya terima QRIS gitu. Jadi lucu gitu. Ada yang masih hanya terima cash saja, ada yang terima hanya QRIS saja gitu. Jadi ini kedepannya ya memang bisnis kalau mau bertahan harus berevolusi dari sisi pelayanannya segala macam. Baik, lantas sejauh ini dukungan kemudian pendampingan yang diberikan pemerintah sendiri terhadap perusahaan-perusahaan rintisan startup ataupun perusahaan-perusahaan digital lainnya bagaimana? Karena kan kita tahu perbankan digital ini sudah tidak diragukan lagi. Ini menjadi salah satu juga sektor digital yang mengalami booming lah kalau kita bicara mengenai industri perbankan. Tapi bagaimana dengan sektor usaha lainnya begitu Pak Edi? Ya memang ini tidak bisa short term ya, ini agak medium term dan long term. Financial inclusion, financial literacy dan segala macam itu harus dilakukan dengan rutin ya, dan termasuk masyarakatnya. Dan kalau kita di asosiasi kita rutin kita ke bawah dan bekerja sama tidak hanya dengan pemerintah, dengan universitas contohnya. Menurut saya itu universitas itu adalah sumber yang baik karena talenta digital itu keluarnya dari universitas dan vokasi ya. Jadi ada apa namanya lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Dan sekarang orang mungkin udah nggak mau ke universitas, dia langsung coding school contohnya. Ya itu menjadi rekanan kita di asosiasi bahwa digital talent itu harus muncul secara organik di masing-masing kota. Dan itu menurut saya adalah step yang baik bahwa kita menciptakan pendampingan tidak hanya dari sisi pemerintah tapi juga dari universitas, dan kita mengadakan yang tidak hanya uang, yaitu adalah misalnya kita bikin program inkubator, program akselerator, kita kasih mentorship, dan syukur-syukur kalau bagus ya kita kasih modal. Ya, karena pemerintah kan susah memberikan modal langsung ke UKM, mungkin melalui kepanjangan tangan lembaga keuangan. Tapi kalau kita sebagai venture capital, kita bisa early stage investment gitu. Nah itu upaya-upaya kita lakukan. Ya potensinya sendiri bagaimana dengan generasi muda kita milenial yang sekarang sudah terbiasa dengan apapun yang terkait dengan online dan mereka pasti menjadi salah satu pelakunya juga ke depan nanti. Ya memang ini kenyataan. Saya kalau ke daerah-daerah di luar Jakarta, saya tanya ke kampus-kampus gitu, kamu mau jadi apa ya, rata-rata mereka cita-citanya mau bikin startup atau mau bekerja di startup begitu kan. Udah kayak mereka idolanya udah beda gitu kan. Dulu idola saya zaman dulu siapa gitu kan, Bill Gates, Steve Jobs misalnya. Kalau anak-anak zaman sekarang ditanya idolanya siapa ya, Nadiem Makarim, William Tanuwijaya gitu kan dari Tokped, Zaki atau Fajrin dari Bukalapak misalnya gitu ya. Karena ya itu dunia mereka, dunia digital. Ya, jadi cara mereka berpikir, cara mereka mengambil edukasi, cara mereka berkonsumsi udah sangat beda. Ya, dan memang ya mungkin faktor-faktor ini yang kita sebagai masyarakat maupun sebagai investor kita harus sadar bahwa demografi yang muda ini ya ini akan menciptakan tren-tren baru masa depan. Oke, itu dia yang tinggal dipoles saja begitu ya Pak Edi ya, sehingga benar-benar nanti menjadi satu sosok yang bisa meluaskan kembali ya penetrasi dari industri digital melalui putra-putri Indonesia sendiri. Optimisme Anda nih terakhir Pak Edi, bagaimana dengan perkembangan dunia digital ataupun industri digital Indonesia ke depan? Ya, ini mungkin kepada anak-anak muda Indonesia ya, tolong berkreasi dimanapun Anda berada. Ya, menurut saya inovasi itu bisa dimanapun berada dan apapun bentuknya. Jadi kalau bisa tolong cari problem di daerah Anda dan mencari solusi untuk problem tersebut. Jadi kita sebagai investor yang kita tanya pertama-tama adalah what problem are you trying to solve? Yang kedua, what is the solution? Solusinya harus nyambung dengan problemnya gitu. Yang ketiga baru kita menciptakan pasarnya cukup besar, bisnis modelnya dan path to profitability dan segala macam. Kalau kalian bagus, kami para investor pasti ketemu kalian. Oke, itu dia luar biasa motivasi yang sudah diberikan Bapak Edi Danus Saputro, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia. Pak Edi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Edi. Salam sehat lalu, terima kasih.